Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin dengan pujian terbaik. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita, dan tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan itu. Kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyaknya manusia memilih kita menjadi sebagai seorang muslim. Dan tidaklah ini merupakan kecuali sebuah tanda kebaikan untuk kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita tentunya. Ya, mengistiqomahkan diri kita, mengistiqomahkan keluarga kita, anak cucu kita. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mereka semua diwafatkan di atas kebaikan, di atas Islam, di atas Al-Quran dan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tak lupa dan tak kalah penting, salat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada satu-satunya manusia yang berhak untuk kita ikuti dari semua aspek kehidupannya, dari bangun tidur, bahkan tata cara tidurnya, hingga tidur kembali pun, yaitu tata cara siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita niatkan untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan ada kebaikan, akan ada pahala besar yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan untuk kita. Ya, akan ada pahala dan kebaikan besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Hadirin sekalian dan pemirsa RH Channel di Indonesia dan Malaysia, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mempelajari di antara agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang mesti kita syukuri. Ya. Karena di antara kebaikan yang Allah berikan adalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melangkah di dalam mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, ya, Allah akan mudahkan dia untuk menggapai kebaikan. Itu di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin sekalian, ya, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas ya sesuatu yang penting bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, ya, yaitu hiasan terindah seorang mukmin, ya. Hiasan terindah seorang mukmin. Ya. Jemaah sekalian, seringkali kita menghiasi penampilan kita yang secara zahir, dan itu sesuatu yang manusiawi, bahkan dituntut juga oleh syariat kita agar kita senantiasa berpenampilan rapi, ya, berpenampilan wangi, gitu kan, menghindarkan diri dari penampilan-penampilan yang bisa mengundang perhatian manusia, ya, pakaian syuhrah, ya, yang bisa mengundang perhatian manusia. Apakah dia terlalu mewah,
Apakah terlalu menampilkan sisi kemiskinan dari pakaian yang ia pakai gitu. Padahal dia mampu, ya, dia mampu untuk berpenampilan yang normal, ya, berpenampilan yang layak sebagaimana mestinya. Bahkan dari penampilan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi SAW juga senantiasa berpenampilan wangi, ya, berpenampilan wangi, ya. Itu dari satu sisi. Tapi ada sisi yang lain yang juga penting untuk kita perhatikan, bahwasanya selain dari penampilan-penampilan yang terlihat oleh mata dan bisa dilakukan oleh semua orang, ada salah satu hiasan yang mesti ada pada setiap mukmin. Karena dengan hiasan inilah dia akan semakin memiliki value, ya, memiliki nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun di hadapan manusia. Apa itu? Yaitu akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Tema ini diambil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, an Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah qala taqwallahi wa husnul khuluq. Dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam syurga. Lalu kata Nabi SAW, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ya, taqwallahi wa husnul khuluq. Ya, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia ini adalah amalan yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Jemaah sekalian, maka dari hadis ini kita mendapatkan sebuah pelajaran penting, bahwasanya untuk masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita diantaranya harus memenuhi dua aspek. Yang pertama, kita hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa ini adalah kunci dari segala kunci, ya, termasuk di dalamnya tauhid, ya, menjauhkan dari segala kemaksiatan, dari kesyirikan, dari kebid'ahan dan lain-lain, dan akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia, hablum minan nas, hubungan kepada manusia, ya. Oleh karena itu ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan, ya, karena akhlak yang mulia ini akan mempengaruhi dari dua sisi, akan berpengaruh dari dua sisi, baik itu hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kepada sesama manusia. Ya. Jemaah sekalian, kita perlu tahu bahwasanya hubungan manusia apabila dia dibangun di atas akhlak yang mulia, maka dia akan kokoh. Maka dia akan kokoh. Karena fitrahnya manusia itu menyukai yang namanya akhlak yang mulia. Ya. Menyukai akhlak yang mulia. Dan Islam ini adalah agama yang sangat sekali memperhatikan dari sisi akhlak. Sangat sekali, baik dari sisi sopan santunnya, ya, bahkan dia bagian dari keimanan seseorang. Semakin benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mulia akhlak yang akan dimunculkan. Ya, semakin semulia akhlak yang akan dimunculkan, dan itu akan tentu menarik cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling utama adalah kita menginginkan cintanya siapa? Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau cintanya Allah Subhanahu wa taala didapatkan, maka kita akan mendapatkan cintanya seluruh makhluk. Karena sebutkan dalam hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan umumkan. Allah akan umumkan dan mengajak semua makhluk untuk mencintai hamba tersebut. Dan begitu pun ketika Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan umumkan dan mengajak semua makhluk untuk membenci makhluk tersebut.
Ya, oleh karena itu, cinta pertama yang harus kita dapatkan adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan cintanya Allah, otomatis kita akan mendapatkan cintanya manusia. Lalu bagaimana cara mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Itu dengan cara apa? Memperhatikan adab dan perbuatan kita, apakah sudah sesuai dengan yang Allah inginkan atau tidak. Apakah sudah sesuai dengan yang Allah inginkan atau tidak. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di antara misi diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, terutama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Ya, kembali kepada tauhid. Karena akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah puncak dari segala akhlak. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak." Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus itu tidaklah lain kecuali apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Diriwayatkan Al-Bukhari, Ahmad dan Al-Hakim. Jadi Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Dan tentu, ya, akhlak kepada Allah ini lebih diutamakan daripada akhlak kepada sesama manusia. Karena diterima tidaknya amalan kita, pahala kita, ada pahalanya atau tidak, itu tergantung bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Ya. Makanya di antara syarat diterimanya amal yang pertama itu dia harus seorang muslim. Ya. Dia harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya akhlaknya kepada Allah itu terjaga. Terjaga. Ya. Dan orang kafir sebaik apapun, sedermawan apapun, sebesar apapun sumbangsihnya kepada Islam, katakanlah begitu, tapi dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia. Karena syarat pertama dia harus seorang muslim dulu. Oleh karena itu, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala disusul kemudian akhlak kepada manusia. Maka dua hal ini harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Kalau kita dahulukan akhlak kepada manusia, kadangkala kita melupakan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menyenangkan hati manusia dengan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada. Berarti manusia yang seperti ini akan celaka. Tapi kalau dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis manusia akan mencintai dia karena dia berakhlak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, yang perlu kita ketahui bahwasanya, dan tentu yang paling utama, akhlak yang mulia itu bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia itu bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Kata Allah, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini Al-Baqarah ayat 195. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat ihsan, yaitu orang yang baik, ya, di dalam ucapan, perbuatan, sikap dan pergaulannya itu menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi akhlak yang mulia itu mencakup segala aspek, baik itu perkataan, perbuatan, tingkah laku, bagaimana hubungannya dengan manusia, bagaimana dia berkomunikasi atau berbicara. Itu mencakup segala hal. Karena ada sebagian orang yang hanya berakhlak mulia ketika dilihat manusia. Ada. Ketika dia berada di tempat umum,
dia perlihatkan akhlak yang mulia. Tapi ketika dia bersendirian, ketika dia tidak berada di tengah-tengah manusia, ketika tidak ada satupun orang yang melihat dia, dia kemudian menunjukkan akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dia, baik ketika dia di tengah-tengah manusia atau ketika dia bersendirian. Allah itu tidak pernah lengah, dan Allah tidak pernah absen dari Maha penglihatannya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan semua tingkah laku dan perbuatan kita sekecil apapun, dan akan tercatat, ya. Dan akan tercatat sekecil apapun, ya, baik itu dari kebaikan atau keburukan, ya. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, kata Allah. Baik itu kebaikan ataupun keburukan, bahkan hanya sebesar zarah pun akan dicatat, akan tercatat semuanya. Maka apalagi perbuatan yang kentara terlihat apakah dia itu perbuatan mulia atau tidak, maka akan semakin jelas, ya, maka akan semakin jelas. Dan ketahuilah bahwasanya seorang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya, ya, baik akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling baik akhlaknya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi semakin baik akhlak seseorang itu akan menyempurnakan imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang imannya sempurna akan terlihat dari sisi akhlaknya? Karena kalau dia semakin benar imannya, semakin kokoh imannya, berarti dia yakin akan kehidupan akhirat. Dia yakin akan adanya hari pembalasan. Dia yakin bahwasanya semua perbuatan manusia itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dia yakin akan hal tersebut, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga akhlaknya. Jangan sampai akhlaknya itu justru menghancurkan dirinya sendiri. Jangan sampai akhlaknya itu menghancurkan dirinya sendiri. Karena akhlak yang mulia ini merupakan di antara salah satu hal yang bisa memasukkan manusia ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia ini bisa menghantarkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang bisa memasukkan manusia ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu taqwallahi wa husnul khuluq. Di antara amalan yang bisa memasukkan manusia itu yang tadi, ya, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Jadi dengan, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berakhlak mulia kepada Allah, kemudian disusul dengan kepada sesama makhluk, maka itu adalah di antara jalan yang bisa menghantarkan kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rafiq, yang maha halus, maha lembut. Ya, yang namanya akhlak mulia kadangkala itu identik dengan akhlak yang lembut, akhlak yang mulia. Ya, tidak keras, lemah lembut. Sebagaimana seorang ibu ketika dia mengurus anaknya, ketika mengurus bayinya, dia urus dengan selembut mungkin agar tidak menyakiti sang bayi. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Rafiq, yang maha lembut, baik dalam perbuatannya atau di dalam syariatnya. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam,
Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam setiap perkara. Ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rafiq, yang maha lembut, dan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai hamba ya yang lembut ya dibanding dengan yang kasar dan keras. Ya. Jadi yang dinamakan arifqo itu sikap lemah lembut, baik di sisi ucapan ataupun tingkah laku. Dan ini tentu lawan dari kekerasan. Ya. Dan terkadang makna ini juga dibawa pada ketidak tergesa-gesa dalam urusan. Dan ketika dia dihadapkan pada sebuah persoalan masalah, dia menyikapinya dengan sabar. Ya. Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam risalahnya menyebutkan bahwasanya di antara salah satu nama-nama Allah yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiq, maha halus baik dalam perbuatan ataupun syariatnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut baik dalam perbuatannya ataupun di dalam syariatnya. Di antara bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut baik dalam perbuatan atau dalam syariatnya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan syariat atau hukum tertentu itu diturunkan secara bertahap. Itu diturunkan secara bertahap sesuai dengan apa? Sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu perintah atau larangan satu kali turunkan, akan tetapi dia secara bertahap. Misalnya berkaitan dengan hukum khamar atau minuman keras, Allah Subhanahu wa taala turunkan secara bertahap, gitu kan? Diturunkan secara bertahap. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintah jelaskan bahwasanya miras itu ya ada juga manfaat, sedikit manfaatnya, gitu kan? Keburukannya banyak, sedikit manfaatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Untuk menjauhkan dari salat, dari minuman keras ya. Gitu kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kemudian mengharamkan secara mutlak miras. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat itu secara bertahap. Tidak plek gitu satu larangan dalam satu kitab, tidak, tapi diturunkan secara bertahap. Ya, dan ini adalah di antara hikmah ya Allah Subhanahu wa taala maha lembut ya baik di dalam perbuatan ataupun di dalam syariatnya. Dan fitrah manusia itu cenderung kepada kelembutan. Fitrah manusia itu cenderung kepada kelembutan. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah diberikan pada segala urusan melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah ditarik dari tiap urusan kecuali akan dijadikannya buruk. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi yang namanya kelembutan ini ketika dia diberikan ya pada segala urusan, melainkan kelembutan ini akan menghiasinya. Antum bayangkan, jika ada seorang guru yang bersikap lembut kepada muridnya, jika seorang pemimpin bersikap lembut kepada rakyatnya, orang tua bersikap lembut kepada anak-anaknya, yang tua bersikap lembut kepada yang lebih muda, dan yang kuat bersikap lembut kepada yang lemah. Tidaklah kelembutan itu diberikan pada urusan-urusan demikian kecuali akan menghiasinya. Dan fitrah manusia cenderung kepada kelembutan. Antum bayangkan, ada manusia yang berjiwa kasar misalnya, gitu kan? Kira-kira dia akan dicintai atau akan dijauhi?
Karena di antara bukti cinta itu kita ingin selalu dekat dengannya. Tapi kalau dijauhi, itu menunjukkan ada suatu persoalan di situ. Ada suatu persoalan di situ. Oleh karena itu, ya, ketika kelembutan itu hilang, maka itu akan kelihatan seperti buruk. Meskipun tujuannya baik, ya meskipun tujuannya baik. Makanya di dalam syariat kita, ketika kita ingin mendakwahi orang kepada Islam, ya katakanlah ya mendakwahi orang kafir agar dia memiliki kecenderungan kepada Islam, Allah mengatakan la ikraha fid din. Enggak boleh dengan paksaan. Mereka harus masuk ke dalam Islam dengan keridhaan dan keinginan dari diri mereka sendiri. Bukan karena kita paksa, bukan karena sekotak Indomie, bukan karena pedang. Tapi harus murni dari keinginan mereka sendiri. Dan akhlak mulia ini merupakan di antara salah satu sarana dakwah. Dimana kalau kita perhatikan, ya, banyak kisah para salaf, bahkan Nabi SAW juga berdakwah dengan akhlak yang mulia. Antum perhatikan, sebelum Nabi SAW menyampaikan dakwah tauhid, Nabi SAW terkenal dengan akhlak yang mulia, bahkan bergelar Al-Amin. Ya, ketika semasa jadi pedagang gitu kan, ketika dititipi barang itu tidak akan berubah dari segi kualitas atau jumlahnya. Sama persis, ya, meskipun dengan jarak penitipan dengan rentang yang lama. Dan Nabi SAW saking mulianya akhlaknya, sampai-sampai beliau menjadi penengah ketika para suku di Arab, ya, suku Quraisy, ya, ketika mereka merenovasi Ka'bah, mereka bertikai siapa nih, ya, suku yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Siapa yang dipilih? Nabi SAW. Tidaklah lain kecuali akhlaknya Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi SAW itu dikenal sebagai pribadi yang mulia, bahkan oleh musuh-musuh beliau. Ya. Dan dikisahkan juga oleh Abu Sufyan. Ya. Ketika Abu Sufyan sebelum memeluk Islam kan, ketika Abu Sufyan berdagang, surat Nabi SAW sampai kepada Heraklius, ya. Dan ketika itu, ya, kaum Quraisy sedang di sana berdagang, dipanggil sama Heraklius ke istana. Lalu ditanya bagaimana akhlaknya Nabi SAW, ya, nasabnya, ya, silsilah keluarganya, ditanya. Kata Abu Sufyan, kalau Abu Sufyan tidak malu, maka Abu Sufyan akan berbohong. Karena di antara yang ditanya oleh Heraklius adalah tentang akhlaknya Nabi SAW. Maka Abu Sufyan katakan Nabi SAW itu ya Al-Amin, Nabi SAW itu berakhlak yang mulia. Abu Sufyan gak bisa bohong meskipun dia benci kepada Nabi SAW sebelum memeluk Islam. Itu menunjukkan bahwasanya ketika seseorang berakhlak mulia, akhlak itu akan diakui baik oleh kawan ataupun lawan. Akan diakui. Oleh karena itu ketika kelembutan itu ada pada seseorang, maka dia akan diakui oleh kawan ataupun lawan. Akan diakui oleh kawan ataupun lawan. Dan orang yang berakhlak lembut ini, ya, tidaklah lain dia akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Maksudnya adalah tidaklah burung itu berkumpul kecuali dengan burung yang sejenis. Ya. Ketika orang yang memiliki temperamen yang kasar, maka dia akan cenderung berkumpul dengan orang yang serupa dengannya. Kenapa demikian? Karena orang yang memiliki karakter yang lembut itu tidak akan tahan berlama-lama dengan orang yang berkarakter yang keras. Sama halnya dengan orang yang tidak terbiasa ngomong kotor, ngomong kasar. Ketika dia berteman dengan orang yang terbiasa ngomong dan kasar, dia nggak bakal tahan tuh. Dia nggak bakal tahan. Dan
telinganya, hatinya itu tidak akan merasa tenang dengan orang yang demikian. Oleh karena itu dia akan mencari teman atau circle, di mana circle itu adalah circle yang tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar. Itu fitrahnya manusia. Manusia akan berkumpul dengan yang sejenisnya gitu. Ya. Memang itu fitrahnya manusia. Ya. Hadirin sekalian. Dan di antara akhlak yang mulia adalah ketika seorang muslim itu mampu untuk menahan emosi dan memaafkan kesalahan orang lain. Iya, karena manusia itu kadang-kala memang tempat kesalahan. Dan banyak sekali perbuatan manusia yang kadang membuat kita jengkel, ya, baik teman kita, tetangga kita, siapapun itu kadang-kala membuat kita jengkel, baik perkataan atau perbuatannya ataupun tingkah lakunya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal kazibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ketika kita dihadapkan pada karakter manusia nih, ya, baik tetangga kita, baik teman kita, keluarga kita, ya kadang-kala kan banyak karakter, ya, ada yang pemarah, ada yang iseng orangnya, gitu kan, ada yang orangnya pendiam, ada yang orangnya itu banyak ngomong, ya, interaktif. Ya kadang-kala banyak terjadi kesilapan di situ. Banyak terjadi kesalahan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya hendaknya kita menahan amarah kita dan kita maafkan. Karena kalau kita maafkan, ya udah, kita akan tenang, hati kita akan tenang. Kita enggak memikul beban yang berat begitu. Kita tidak akan memikul beban yang terlalu berat karena memikirkan akhlak buruk orang kepada kita. Ya udah, biarin gitu. Enggak usah diambil peduli. Ada yang menghina, ya udah, gak usah diambil peduli gitu kan. Toh hinaan mereka hanya sepanjang lidah mereka. Hanya sepanjang lidah mereka. Ya. Itu hanya hinaan saja. Dan itu tidak akan bisa memudaratkan kita kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, jadi Rafiq ini, ya, yang maha lembut, yang maha halus ini adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita meneladani sifat ini dengan memiliki karakter yang lembut, ya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang menjerumuskan pada kesyirikan. Karena ini adalah inti, ya, dan kita menjaga hubungan dengan sesama manusia sepanjang hubungan itu menghadirkan kebaikan, begitu. Dan manusia itu cenderung menyukai orang yang baik akhlaknya. Manusia itu cenderung menyukai orang yang baik akhlaknya. Dan orang yang suka menghina, menyakiti, itu cenderung akan dijauhi oleh manusia. Ya. Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang muslim adalah kaum muslimin yang selamat dari lisan dan tangannya, dari keburukan lisan dan tangannya. Jadi di antara akhlak yang mulia ini adalah seseorang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Ya. Dan zaman sekarang itu, ya, banyak sekali, ya, sesama manusia saling menyakiti, baik di dunia nyata ataupun di media sosial. Ada orang yang menyindir perbuatan lawannya di media sosial, akhirnya terjadi keributan di media sosial. Masing-masing orang itu mendukung kubunya. Akhirnya terjadi pertengkaran di media sosial. Dan terbawa hingga ke dunia nyata. Terjadi penyegelan tempat ibadah, penyegelan ini dan itu,
pembubaran kajian ini dan itu. Ini adalah di antara akhlak yang buruk. Ini adalah di antara akhlak yang buruk. Ya. Atau misalnya ada orang yang suka membuang paku ya di jalan dalam rangka untuk mendapatkan agar bengkelnya itu dapat pelanggan. Atau orang yang suka membuang kotoran di jalan, membuang sampah di jalan. Sehingga itu bisa menyakiti manusia, baik dari menyakiti dari baunya, merusak lingkungan. Maka ini adalah bukanlah karakter seorang muslim. Karena kata Nabi SAW, seorang muslim itu adalah dia bisa menghindarkan manusia dari keburukan lisan dan tangannya. Karena dua perkara ini adalah banyak ya, menyakiti sesama manusia. Ya. Oleh karena itu, muslim yang sejati itu adalah seorang muslim yang bisa membuat orang lain itu berasa aman dan nyaman. Tidaklah keberadaannya itu ada kecuali membuat orang lain merasa aman dan nyaman. Jangan sampai keberadaan kita itu membuat orang mengatakan, aduh dia lagi. Atau keberadaan kita jangan sampai tidak diinginkan. Karena ada di antar tetangga itu karena satu dan dua hal ya terjadi pertikaian. Tetangga sebelahnya itu misalnya nyetel musik, ya luar biasa kenceng gitu kan, ya sehingga dia tidak menghargai privasi daripada tetangganya yang lain. Banyak itu kejadian gitu kan, gara-gara hal yang seperti itu terjadi pertengkaran. Ya, kadang-kala Anda juga jengkel dengan yang orang seperti itu, ya. Ya, kadang-kala terbetik dalam hati ini SDM rendah atau apa gitu. Karena mengganggu sekali begitu kan. Mengganggu kenyamanan dan ketentraman. Ya. Hadirin sekalian, kemudian akhlak mulia itu bisa membuat manusia itu mendekat kepada kita. Karena tadi Anda katakan, orang yang memiliki akhlak mulia cenderung disukai oleh manusia dibanding oleh manusia yang berakhlak buruk, berakhlak kasar. Allah SWT berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ya, maka disebabkan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, kata Allah, niscaya mereka itu akan menjauh dari sekitarmu. Ya, ini menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya kelembutan ini bisa mendatangkan cintanya manusia dan kita pun akan nyaman berada di sekitarnya. Ya, betapa banyak ya rakyat yang kemudian melakukan pelarian ya, besar-besaran keluar dari negaranya karena pemimpinnya berlaku kasar kepada mereka. Akhirnya mereka pindah negara, ya, akhirnya mereka pindah ke warganegaraan, pindah dari suatu wilayah ke wilayah lainnya karena pemimpinnya itu kasar kepada mereka. Tetapi jika ada pemimpin yang lembut, ya, memperhatikan kehidupan rakyatnya, ya, dia pasti akan dicintai oleh rakyatnya, gitu kan? Dan itu adalah fitrahnya manusia. Dan orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang lembut, ini kata Nabi SAW, adalah orang yang akan paling dekat dengan Nabi SAW. Akan paling dekat dengan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ini
adalah janji Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi SAW nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan ingat sekali lagi, Anda tegaskan, akhlak itu bukan hanya kepada manusia, tapi akhlak juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki akhlak yang mulia ini memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Memiliki kedudukan yang tinggi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam disukai oleh manusia karena akhlaknya. Karena akhlaknya, ya. Ada sebuah kisah, ya, bahwasanya ada seorang badui, ya, yang masuk ke masjid kemudian kencing di dalam masjid. Ya, kebetulan pada saat itu Nabi SAW dan para sahabat sedang berkumpul di masjid, sedang bincang-bincang gitu. Tiba-tiba ada seorang badui yang masuk ke dalam masjid, lalu kencing. Para sahabat itu berdiri, ya, ingin melarang orang tersebut. Ya, bahkan mungkin ada yang emosi. Kok di masjid dijadikan sebagai tempat buang air gitu? Tapi Nabi SAW melarang para sahabat, biarkan orang itu selesai dulu gitu. Habis itu baru disiram. Itu adalah di antara akhlak Nabi SAW. Beliau nggak emosi, nggak mudah emosian gitu orangnya. Penyabar. Ya. Sehingga Nabi SAW disukai akhlaknya. Gitu kan? Bahkan disebutkan di dalam hadis dari Aisyah, ya, beliau bercerita bahwasanya pernah suatu ketika orang Yahudi itu mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengucapkan salam kepada Nabi SAW, Assalamualaikum. Yaitu artinya apa? Semoga engkau mati. Bukan Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk, tapi Assalamualaikum, semoga engkau mati. Lalu Aisyah ketika mendengar salam orang Yahudi itu, beliau mengatakan, atas kalian, ya, laknat Allah Subhanahu wa taala dan murka atas kalian. Kira-kira perkataan Aisyah ini sesuai dengan dalil atau tidak? Sesuai, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi, ya. Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang Yahudi, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang Yahudi ini kaumnya babi dan kera. Ya. Akan tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, melarang Aisyah untuk menyebutkan hal tersebut. Kata Nabi alaihi salam, "Mahlan ya Aisyah." Tunggu wahai Aisyah. Ya. Alaika birifqih. Bersikap lembutlah kepada mereka. Wa iyyaki wal unfa wal fuhsya. Hati-hati dari kekerasan dan kata-kata kotor. Wa iyyaki wal unfa wal fuhsya. Hati-hati dari kekerasan dan kata-kata kotor. Ya. Lalu apa kata Aisyah? Qalat, "Walam tasma' ma qalu?" Apakah engkau wahai Nabi SAW tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Lalu apa kata Nabi SAW? Awalam tasma'i ma qultu radatu alaihim fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Apa kata Nabi SAW? Apakah engkau tidak mendengar jawabanku? Aku membalas jawaban mereka, kata Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Dan atas kalian juga, gitu kan? Atas kalian juga. Radatu alaihim. Maka Allah mengabulkan doaku dan doa mereka tidak dikabulkan, kata Nabi SAW. Maksudnya begini, ya. Ketika ada orang yang berkata kasar kepada kita, maka jangan sampai kita membalasnya dengan balasan yang lebih berat. Ya. Dengan balasan yang lebih berat. Kenapa demikian? Karena membalas kezaliman itu ada 3 tingkatan. Ketika ada orang yang menzalimi kita, baik dari sisi
perbuatan dari perbuatan atau perkataan mereka, para ulama menjelaskan bahwasanya membalas kezaliman itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu adil. Yang pertama itu adil, yaitu membalas dengan perbuatan atau perkataan yang serupa. Jadi misalnya kita dibilang babi gitu misalnya, maka kita boleh membalas dengan perkataan yang serupa itu. Jangan ditambah. Jangan sampai kita menzolimi orang yang menghina kita. Boleh kita balas dengan yang serupa. Itu yang adil. Ada yang orang menginjak kaki kita, kita injak balik dengan rasa yang serupa. Itu kisos. Ya, yang kedua adalah ihsan. Kita maafkan. Ya, dan ini yang lebih utama. Ketika ada orang yang menghina, mencela, baik dengan perbuatan atau perkataan, kita maafkan. Itu ihsan. Dan itu yang lebih utama. Yang ketiga adalah zalim. Kita balas orang itu dengan keburukan yang lebih buruk lagi, sehingga kita yang melakukan kezaliman kepada mereka. Orang menghina kita dengan 1 celaan, kita balas dengan 2-3 kali lipat celaan. Maka itu zalim. Maka itu adalah tingkatan apabila kita membalas kezaliman. Ada adil, balas yang serupa, ada ihsan, memaafkan, itu lebih utama. Dan yang ketiga, zalim, kita balas dengan yang lebih parah lagi. Ya, makanya lebih utama tentu ihsan, kita maafkan. Ya udah, hanya sepanjang lidah mereka gitu kan. Ya. Dan di sini Nabi SAW membalas salamnya orang Yahudi dengan yang serupa. Assalamualaikum. Ya. Semoga engkau mati. Ya. Nabi balas juga waalaikum, dan untuk kalian juga gitu. Ya udah selesai. Tapi Aisyah malah membalasnya semoga apa? Dengan yang lebih kasar lagi, ya. Semoga laknat Allah SWT dan kemurkaannya atas kalian. Ya, ini kan berlebihan, kata Nabi SAW. Cukup balas dengan yang serupa. Dan di antara akhlak yang baik juga adalah kita menjaga perkataan dengan orang tua kita. Ya, dengan orang tua atau bahkan dengan orang yang lebih tua. Kata Nabi SAW, ya, aqul lahuma qawlan karima. Dan hendaklah kita berkata kepada kedua orang tua kita dengan perkataan yang mulia, dengan perkataan yang lembut. Antum bayangkan ya, Anda ini pernah anak bahas ya, ketika kita ngomong dengan, katakanlah dengan presiden misalnya, atau ya dengan orang yang kita berbicara dengan tiap hari, katakanlah antum mahasiswa dengan dosen misalnya, mohon izin Bapak, mohon izin gitu. Pernah nggak kita ngomong mohon izin ke orang tua? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Ya, karena rasa penghormatan kita yang berbeda begitu. Ya. Coba kalau kita ngomong, katakanlah misalnya dapat kesempatan ngomong dengan presiden, dari rumah tuh udah kita konsep apa yang mau kita bicarain sama presiden. Jangan sampai menyinggung, jangan sampai merendahkan diri kita, jangan sampai merendahkan sang presiden. Udah di briefing, udah gitu. Pernah nggak kita begitu dengan orang tua kita atau dengan orang yang lebih tua? Mestinya ini pelajaran untuk kita, bahwasanya berbicara lembut itu bukan hanya kepada orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, akan tetapi kepada semua manusia. Semua manusia, bahkan kepada anak kecil yang belum paham sekalipun. Ya. Karena kata Nabi SAW, "Malam yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kasih sayang diantaranya adalah kelembutan. Seorang yang akhlaknya lembut baik kepada sesama makhluk, terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kebalikannya. Ketika seseorang berakhlak buruk, dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dijauhi oleh manusia. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Wallahi la yu'min." Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Sebanyak 3 kali Nabi mengulangi.
Ditanyakan kepada Nabi SAW, man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ini diriwayatkan dari Al-Bukhari. Jadi kata Nabi SAW, demi Allah tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tapi silakan antum lihat di kehidupan nyata. Ya, tetangga yang buang sampah di tanah tetangganya. Ada tetangga yang nyetel musik kencengnya tuh, ya. Bahkan anak pernah melihat ya tulisan seseorang bahwasanya ya dia merasa terganggu dengan tetangganya yang tiap hari tuh nyetel lagu luar biasa, nyaringnya, sehingga dia nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur, sampai udah dimediasi sama pihak kepolisian, ternyata nggak mempan gitu loh. Dan itu terjadi memang. Memang ada tetangga yang memang ya kita seringkali membuat kita istighfar gitu kan. Dengan kelakuannya, istighfar kita dengan melihat perilakunya. Dan itu sering kita temukan. Terus ada tetangga yang parkir itu nutupin jalan gitu kan. Itu zolim ya. Itu kan jalan umum gitu kan. Dan tanahnya, rumahnya itu kan hanya sebatas pagar rumahnya gitu. Ya. Tapi dia parkirnya sampai nutupin jalannya. Ini zolim gitu. Antum bayangkan ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, iman yang paling lemah itu, bukan yang paling lemah ya, iman yang paling tingkatan terendah itu, iman tingkatan terendah itu adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Apa aja lah ya, batu kek, paku kek, menyingkirkan pohon tumbang kek, itu iman yang tingkatan yang paling rendah. Lalu bagaimana seseorang yang membuat penghalang di jalan, naburin paku gitu kan, bahkan ada yang membuat tenda pernikahan gitu kan di tengah jalan. Zalim ini sebetulnya. Kata Nabi SAW, la yu'min, tidak beriman yang demikian itu. Itu bukan sikap apa ya, bukan perbuatan orang beriman yang demikian. Sehingga kalau ya ingin membuat acara dan lain-lain yang cukup di dalam rumah, di dalam kawasan rumahnya gitu kan, tanpa mengganggu fasilitas umum, atau dia sewa gedung, ya silahkan, nggak ada masalah gitu. Mau sebesar apapun gitu, gedung manapun silahkan, tanpa mengganggu fasilitas umum. Ya, kalau enggak antum zolim itu, gitu kan? Bayangkan gitu kan, orang berangkat kerja yang harusnya on time tuh, bisa telat dan dipotong gajinya gara-gara muter karena jalan ditutup untuk pesta pernikahan. Ambulan yang mau lewat itu bisa terlambat, bahkan pasien itu bisa memudaratkan gitu kan, sehingga memutar jalan yang jauh gara-gara ada pesta pernikahan. Kan cuma sesekali itulah yang membuat orang susah gitu, merepotkan orang lain. Meskipun sudah mendapatkan izin misalnya dari RT, dari RW, tapi kan itu mengganggu ya. Dan yang anehnya, ada orang nih menutup jalan ya, pesta pernikahan nutup jalan tuh, mohon doa restu. Doa restu apa yang dia inginkan? Doa apa? Justru yang dia dapatkan adalah celaan manusia. Antum lihat di media sosial kemarin, di berita, ada yang menutup setengah jalan di jalan raya tuh, dia buat tenda setengah jalan raya ditutup. Apa yang terjadi? Para pengendara itu mengeluh. Bagaimana untuk menciptakan keluargaan sakinah mawaddah warahmah, sedangkan yang ia dapatkan hanya celaan manusia. Oleh karena itu banyak ya, akhlak yang mulia ini aduh ya penting ya, karena dia sangat urgent sekali ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha la yabghadul fahishal badhi, ya. Sesungguhnya Allah itu membenci orang yang berkata keji dan kotor. Ya. Innallaha la yabghadul fahishatal badhi. Ya. Allah itu membenci orang yang berkata keji dan kotor. Dan ya berkata keji dan kotor, qaulan karima,
Ini adalah di antara hiasan bagi seorang mukmin. Ketika dia bisa menjaga lisannya dari perkataan keji dan kotor, kasar, maka hendaknya dia jaga lisannya. Karena Allah SWT membenci orang yang seperti ini. Bayangkan, kalau Allah sudah benci, maka seluruh penghuni langit dan bumi akan membencinya. Itu konsekuensinya kalau Allah SWT sudah benci kepada seseorang. Semua akan membenci orang tersebut. Teman-teman sekalian, ya. Oleh karena itu, ya, berkaitan dengan masalah perhiasan terindah, ya, hiasan terindah bagi seorang mukmin, maka hendaknya seorang mukmin bukan hanya menghiasi dirinya dengan pakaian yang bagus, dengan perhiasan yang bagus, akan tetapi hendaknya dia menghiasi dirinya juga dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, ya. Sehingga dengan itu dia akan mendapatkan, ya, kebaikan, akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mendapatkan kasih sayang dari manusia. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Baik, Allahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan tersebut.